Jangan lupa ya subscribe pada channel ini, teman-teman. Klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah zat murni dan campuran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama adalah mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat murni dan campuran. Jadi diharapkan dari pembelajaran ini kita dapat membedakan apakah materi ini atau zat yang kita sedang temui itu adalah zat murni atau zat campuran. Dan juga melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita pelajari pada bab zat murni dan campuran, yang pertama adalah zat murni. Apakah yang dimaksud dengan zat murni? Zat murni adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat saja, artinya tidak ada zat lain yang terkandung dalam materi atau zat tersebut. Contohnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah batangan emas. Jadi emas ini merupakan zat murni. Emas bisa digunakan juga sebagai perhiasan atau alat tukar dalam perdagangan, ya. Pada zaman dahulu dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan, bisa dalam bentuk koin atau sebagainya. Yang berikutnya adalah perak. Seperti pada gambar, ini merupakan batangan perak. Perak bisa digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan, bisa juga digunakan sebagai perhiasan, atau digunakan sebagai alat pada perlengkapan kebutuhan rumah tangga. Coba kalian bisa sebutkan kira-kira menurut kalian fungsi apa lagi dari perak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Berikutnya adalah contoh dari zat murni, yaitu besi, atau dalam ikatan atom dikenal dengan nama ferrum. Ya, ferrum ini dilambangkan dengan Fe. Jadi besi ini digunakan awalnya adalah sebuah biji besi, di mana nanti ketika dilebur maka dia akan digunakan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Bisa jadi pisau atau juga dijadikan baja, ya, dan lain sebagainya. Banyak fungsi atau manfaat dari besi untuk kehidupan manusia. Nah, besi ini sendiri merupakan jenis dari zat murni, artinya tidak dicampur dengan zat apa yang lainnya. Berikutnya adalah aluminium.
Aluminium sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya digunakan sebagai perlengkapan masak. Walaupun perak atau besi itu juga bisa digunakan sebagai perlengkapan masak atau perlengkapan rumah tangga, tapi pada umumnya perlengkapan rumah tangga itu menggunakan bahan aluminium. Ada yang tahu kenapa demikian? Coba silakan kalian tulis di kolom komentar kenapa bahan aluminium sering digunakan sebagai perlengkapan rumah tangga dibandingkan dengan besi atau perak. Ya, jawabannya adalah karena aluminium itu sifatnya pertama dia lebih ringan. Ya, lebih ringan dibandingkan dengan besi. Dan juga aluminium ini anti karat, ya, tahan karat. Beda dengan besi, ketika dia terkena dengan air ditambah dengan oksigen, maka dia akan mudah teroksidasi dan akhirnya menghasilkan karat. Nggak mungkin kan ketika kalian masak misalkan, tapi menggunakan panci yang berkarat. Nah, itu malah menjadi penyakit. Atau misalkan, kenapa tidak menggunakan perak perlengkapan rumah tangga? Karena sifatnya mahal. Ya, perak itu harganya mahal, makanya tidak semua orang mampu untuk membeli perlengkapan perak. Tapi ada nggak yang pakai? Ada. Tentu saja banyak ya yang menggunakan perlengkapan itu, perlengkapan rumah tangga, bisa itu sendok dan lain sebagainya, itu menggunakan perak. Tapi karena harganya yang mahal, maka pada umumnya orang menggunakan aluminium. Karena juga tadi dia yang pertama, kenapa dia tidak digunakan bahan besi? Karena di aluminium lebih ringan daripada besi. Kenapa dia tidak menggunakan perak? Karena bahan aluminium lebih murah daripada perak. Jadi itu ya alasannya kenapa rumah tangga itu biasa menggunakan barang-barang yang berbahan aluminium. Berikutnya adalah zat campuran. Zat campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Dalam zat campuran, sifat zat asalnya itu masih tetap tampak atau terlihat, bahkan juga terasa. Berdasarkan merata atau tidaknya campuran pada sebuah zat campuran, itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang komposisinya merata. Artinya ketika dicampur tidak tampak perbedaan antara dua zat yang dicampur. Campuran homogen ini juga dinamakan dengan larutan. Dalam larutan terdapat dua jenis, yaitu dalam larutan terdapat yang namanya zat pelarut, di mana zat pelarut ini ciri-cirinya adalah zat yang jumlahnya paling banyak atau lebih banyak. Selain zat pelarut juga terdapat zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Contoh dari campuran zat homogen yang ada di sekitar kita yaitu adalah udara, di mana pada udara gas-gas itu tersusun antara lain dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen dan lain sebagainya. Ketika kita
melihat udara, maka kita tidak bisa membedakan mana yang nitrogen, mana yang oksigen, atau karbon dioksida, atau hidrogen. Nah, ini menyatakan bahwa udara yang ada di sekitar kita itu juga merupakan campuran homogen. Tapi bisa nggak kita mengetahuinya? Bisa dengan misalkan kita merasakan, misalkan kita menghirup nafas. Ketika kita menghirup nafas, maka ketika yang kita hirup itu oksigen, maka tentu saja dada kita atau misalkan paru-paru kita itu terasa segar. Tapi ketika kita menghirup karbon dioksida atau zat yang lain selain oksigen, maka kita akan merasa sesak. Berikutnya adalah contoh gula yang dilarutkan. Kita bisa lihat bahwa gula jumlahnya lebih sedikit daripada air. Jadi di situ ada dua zat, yaitu air dan gula. Di mana gula jumlahnya lebih sedikit daripada air. Sehingga manakah yang menurut kalian zat terlarut dan manakah yang zat pelarut antara air dengan gula? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Ya, betul. Zat terlarutnya adalah gula, sedangkan pelarutnya adalah air. Karena air jumlahnya lebih banyak daripada gula. Berikutnya adalah ini. Ada yang tahu ini apa? Wah, yang lagi haus pasti tahu ya ini gambar apa, apalagi pas lagi suasana siang-siang ya, pasti sangat tahu ini apa. Ini adalah air sirup. Nah, kita ketahui bahwa antara air dengan larutan sirup, manakah yang merupakan sebagai terlarut dan manakah yang sebagai pelarut? Ayo, coba silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Betul, zat pelarutnya adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah campuran dari sirup itu ya, atau air sirup itu sendiri. Sehingga biasanya sirup itu kental ya dibandingkan dengan air putih. Ketika air yang kental yaitu sirup tadi dicampur, maka dia akan mengubah warna dan juga rasanya. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang komposisinya tidak merata. Pada campuran ini, ketika dua zat itu dicampur, maka kita masih dapat membedakan zatnya. Sehingga zat yang tercampur itu masih tampak dengan jelas masing-masing sifat dari zat tersebut. Pada zat campuran heterogen ini biasanya akan terdapat yang namanya endapan. Apa itu endapan? Endapan adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Contoh pertama adalah gambar yang kalian saksikan. Ya, kalian bisa lihat ya, ini kira-kira gambar apa? Ya, ini adalah air dengan minyak. Ketika air dengan minyak dicampur, maka itu adalah campuran heterogen. Kenapa? Walaupun keduanya adalah sama-sama benda cair, tapi ketika dicampur maka minyak akan selalu berada di atas. Hal ini terjadi karena zat massa jenis minyak itu lebih ringan daripada air, sehingga minyak goreng akan nampak seperti di atas atau mengambang. Contoh berikutnya adalah yang zat heterogen. Campuran heterogen adalah air dengan pasir atau air dengan tanah. Ketika diaduk air dengan tanah atau air dengan pasir, maka awalnya akan tampak
air itu keruh, tapi ketika didiamkan lama-kelamaan maka pasir atau tanah akan pelan-pelan turun ke dasar gelas dan akhirnya mengendap. Berikutnya adalah air dengan kopi atau air kopi dengan susu. Ketika dicampur maka dia akan berwarna hitam pekat. Tapi kalau diperhatikan kopi bubuk ya, bukan kopi yang instan yang saset begitu diaduk langsung hilang, nggak ada ampas. Tapi ini adalah kopi bubuk yang ada ampasnya, maka lama-kelamaan dia akan turun ke bawah sehingga terjadi endapan kopi. Siapa yang pernah minum kopi atau di sini ada yang hobi minum kopi? Nah, pasti kalian pernah melihat ya ada ampas pada gelasnya. Hal ini juga berlaku pada teh. Ketika teh itu misalkan teh tubruk ya, teh tubruk itu diaduk, dicampur dengan air panas, maka dia akan langsung berwarna coklat. Tapi lama-kelamaan maka teh itu akan turun ke bawah mengendap. Nah, itu adalah larutan heterogen, di mana kita masih dapat membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Berikutnya adalah pemisahan campuran. Dua zat yang tercampur itu ternyata bisa kita pisahkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara penyaringan. Berikutnya adalah dengan cara pengendapan. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pemisahan campuran adalah dengan cara penguapan. Pemisahan campuran yang pertama adalah dengan cara penyaringan. Pemisahan campuran dengan cara penyaringan merupakan pemisahan zat berdasarkan perbedaan ukuran zat yang berada dalam campuran tersebut. Pemisahan dengan cara penyaringan dapat dilakukan dengan alat, yaitu bisa dengan kertas saring, atau dengan kain, atau dengan jaring kawat. Contoh adalah pada gambar ini ya, kopi atau teh disaring dengan menggunakan saringan. Yang kedua adalah pemisahan campuran dengan cara pengendapan. Pemisahan campuran dengan cara pengendapan merupakan pemisahan zat berdasarkan perbedaan massa atau berat zat yang berada dalam campuran tersebut. Kita bisa lihat pada gambar ini contoh air dengan pasir atau air dengan kopi ya. Ketika diaduk tadi juga sudah dijelaskan, maka akan terjadi yang namanya pengendapan. Jadi memisahkan antara air dengan pasir. Dan yang kita bahas terakhir adalah pemisahan campuran dengan cara penguapan. Pemisahan campuran dengan cara penguapan merupakan pemisahan zat dengan cara memanaskan zat yang berada dalam campuran tersebut. Contoh daripada pemisahan campuran dengan cara penguapan, contoh kita bisa lihat pada petambak garam berikut. Pada daerah yang sedang dipegang oleh galah petambak garam, itu sebenarnya adalah air laut yang dijemur di daratan. Kemudian ketika air itu menguap, maka yang tersisa hanya tinggal kristal-kristal garam. Seperti yang sudah dikumpulkan oleh petambak garam, tampak seperti putih-putih pasir putih menggunung, itu adalah garamnya.
Jadi ada 3 jenis cara pemisahan. Untuk kata kuncinya yang pertama adalah penyaringan adalah berdasarkan ukurannya ya. Sedangkan pengendapan itu berdasarkan massa atau berat. Sedangkan yang ketiga itu adalah penguapan itu dengan cara pemanasan. Jadi ya anak-anakku sekalian, kalian ingat 3 hal tersebut, mana yang berdasarkan berat, mana yang berdasarkan ukuran, mana yang berdasarkan panas. Silakan kalian ulang-ulang kembali materi ini sampai kalian memahami, dan selamat belajar. Baik, materi ini sampai di sini dulu untuk materi zat dan campuran. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Silahkan sekali lagi Pak Taki mengingatkan, diulang-ulang kembali materinya supaya lebih memahami dan mengerti konsep pembelajaran dari zat murni dan campuran ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.